Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya. Mudah-mudahan ada. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan Udin dan teman-teman adalah mereka berdiskusi menentukan alat untuk mengeringkan genangan air yang terdapat di halaman tempat mereka akan bermain. Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Tempat bermain harus bersih dan kering supaya aman dan nyaman ketika digunakan untuk bermain. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ya, tindakan Udin dan teman-teman sudah benar karena mereka menjaga keselamatan diri ketika bermain. Sekarang ayo membaca. Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. 1. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? 2. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? 3. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? 4. Siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Masih ingatkah kalian tentang kata tanya dan fungsinya? Siapa digunakan untuk menanyakan pelaku, misalnya nama orang. Contoh, siapa nama adikmu? Di mana, kemana, atau dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misalnya, di mana kamu membeli buku itu? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Misalnya, bagaimana cara membuat tempe? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya, kapan kamu pergi ke Surabaya? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Misalnya, mengapa kamu bersedih? Apa digunakan untuk menanyakan perbuatan atau keadaan. Misalnya, apa yang kamu lakukan di sana? Selanjutnya, ayo berdiskusi.
Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan Edo? 2. Kata tanya mengapa? Mengapa Edo bisa terjatuh? 3. Kata tanya kapan? Kapan Edo terjatuh? 4. Kata tanya siapa? Siapa yang menolong Edo ketika terjatuh? 5. Kata tanya di mana? Di mana Edo terjatuh? 6. Kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Benny, Lani, dan Siti menolong Edo? Silahkan kalian buat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo mengamati. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. 1. Gerak setengah jongkok. 2. Gerak jongkok penuh. Perhatikan perbedaan gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok dan gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Apakah kalian tahu cara bermain kucing jongkok di darat? Bacalah cara bermain kucing jongkok di darat berikut dengan teliti. Apakah kalian tahu cara bermain kucing jongkok di air? Bacalah cara bermain kucing jongkok di air berikut dengan teliti. Selanjutnya, ayo mencoba. Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar. 1. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. 2. Gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. 3. Bermain kucing jongkok. Sekarang, ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-temannya berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Mari kita selalu menjaga persatuan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut.
Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. 1. Bermain kucing jongkok. 2. Bermain sepak bola. 3. Bermain gobak sodor. 4. Bermain pipa sumur. 5. Bermain menjaring ikan. 6. Bermain kucing dan tikus. Kalian bisa menuliskan olahraga lainnya yang menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Ada kain yang sangat lebar. Asik bermain, jangan lupa belajar. Bye-bye.